Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Mutiara Sanda dengan NIM akhir 493. Saya dari kelompok 3 dan dari kelas AB akan menjelaskan tentang lipid. Langsung saja ke pendahuluan. Lipid adalah kelas biomolekul untuk senyawa yang tersusun atas karbon, oksigen, dan hidrogen, serta memiliki sifat larut dalam larutan nonpolar. Lipid dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu lipid sederhana, majemuk, dan kompleks. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofilik. Penyusun utama lipida adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Lanjut ke klasifikasi. Itu kan lipid dibagi menjadi 3, ada yang sederhana, majemuk, dan turunan. Nah, yang sederhana itu dibagi menjadi 2, lemak dan wax. Yang majemuk itu dibagi menjadi 2, ada fosfolipid dan glukolipid. Yang turunan juga ada 2, ada steroid dan terpen. Langsung ke klasifikasi terpenoid dan steroid. Steroid adalah terpenoid lipid dengan 4 cincin karbon yang menyatu menjadi basa. Penambahan gugus kimia teroksidasi ke cincin mengubah strukturnya. Efek ini disebabkan oleh oksidasi cincin karbon itu sendiri. Beberapa steroid mengandung 1, 2, atau 3 ikatan rangkap 2 dan banyak diantaranya mempunyai 1 atau lebih gugus hidroksil cincin. Pada sebagian besar steroid bukanlah cincin aromatik. Steroid mempunyai substituen pada atom C10 dan atom C13. Nah, kita masuk ke gambar struktur kimia steroid. Nah, itu yang dimaksud strukturnya itu memiliki struktur khas berupa 4 cincin karbon yang saling menyatu, terdiri dari 3 cincin sikloheksana. Nah, yang dimaksud sikloheksana itu ini, karena mempunyai 6 atom karbon. Nah, yang ini dinamakan siklopentana. Perbedaan gugus fungsi yang menempel pada kerangka dasar tersebut menghasilkan berbagai jenis steroid seperti kolesterol, testosteron, estrogen, dan kortisol yang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Langsung ke klasifikasi. Komponen lipid juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat polaritasnya. Berdasarkan polaritasnya, lipid dibagi atas non-polar dan polar. Yang non-polar itu ada 6. Yang pertama ada alkana dan alkena. Alkana dan alkena hidrokarbon yang tersusun atas lebih dari 36 karbon. Berbentuk jenuh atau tak jenuh. Hidrokarbon ditemukan pada serum manusia. Pada tumbuhan ditemukan dalam bentuk karotenoid. Yang kedua ada lemak alkohol, yang merupakan alkohol alipatik dengan hidrokarbon jenuh atau tak jenuh dengan panjang 6-26 atom karbon. Yang ketiga ada lilin, merupakan ester dari asam lemak dan alkohol rantai panjang. Yang keempat ada sterol, ditemukan pada tanaman fitosterol dan hewan kolesterol. Yang kelima ada tokoferol, merupakan vitamin E yang ditemukan pada sumber minyak. Yang terakhir ada trigliserida, tersusun atas gliserol dan asam-asam lemak. Nah, yang selanjutnya ada polar. Nah, yang polar itu dibagi menjadi 3, ada fosfolipid, glukolipid, dan proteolipid. Yang fosfolipid adalah lipid yang berkaitan dengan fosfat, glukolipid lipid yang berkaitan dengan komponen karbohidrat. Proteolipid lipid yang tersusun atas satu residu asam amino yang dihubungkan dengan asam atau alkohol rantai panjang. Nah, kita masuk ke reaksi dan uji. Yang pertama ada reaksi pembentukan sabun. Uji dan reaksi penyabunan sabun yang
terbentuk dalam percobaan tersebut berasal dari larutan alkali dalam percobaan menggunakan NaOH berlebih yang bereaksi dengan asam lemak bebas berbentuk garam natrium. Sabun yang berbentuk sifat larut dalam air tapi akan mengalami pengendapan bila ada penambahan NaCl berlebih. Lemak dan minyak dari asam lemak jenuh dengan rantai panjang C16 sampai C18 menghasilkan sabun keras. Sedangkan lemak dan minyak dari asam lemak tak jenuh dengan rantai lebih pendek C12 sampai C14 menghasilkan sabun yang lebih lunak dan lebih mudah larut reaksi yang itu pada gambar tersebut itu reaksinya yang terjadi. Yang kedua ada reaksi dan uji isolasi asam lemak dan garam tidak terendapkan. Uji asam lemak jenuh gaji atau lemak hewan termasuk asam lemak jenuh dan bila dikonsumsi secara berlebihan akan berakibat kurang baik terhadap kesehatan. Itu gambar reaksinya yang terjadi. Terus yang ketiga ada reaksi dan uji akrolien. Menurut Hart 2003, uji akrolien digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Prinsip kerjanya, ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen pendehidrasi yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terdehidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal sebagai akrolein yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Reaksi pada uji ini dapat dilihat dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya ini referensinya. Baik, terima kasih. Sudah selesai presentasi pada kali ini. Terima kasih atas mohon maaf bila ada kurang kata atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.